Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 19 Oktober 2021. Transformasi dalam penyembahan. Efesus pasal 2 ayat yang keempat sampai kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kristo adalah seorang Kristen yang setia beribadah bersama keluarganya. Ia melayani di gereja. Hampir setiap hari ia rutin mengadakan mezbah keluarga. Ia bangga dan bersukacita di setiap aktivitas rohaninya. Inilah kehidupan rohaninya. Rutin bersaat teduh secara pribadi, membaca firman, berdoa, memuji, melayani dalam ibadah, dan berada dalam komunitas pertumbuhan rohani. Allah yang kaya dengan rahmat juga sangat besar kemurahan hatinya. Allah menyatakan dan memberikan kekayaan kasih karunia-Nya melampaui batas-batas pemikiran manusia. Manusia tidak dapat memahami dengan akal yang terbatas. Manusia juga tidak dapat memperkirakan apa yang bakal terjadi tanpa Allah yang menyatakannya. Tetapi dalam ayat 4, sebagai kata peralihan dari ayat 1-3, menunjukkan kemurahan kasih karunia Allah. Allah mengangkat derajat dan status manusia, serta mengubahkan kehidupannya. Kehidupan manusia lama yang bersifat kedagingan dan keduniawian berada di bawah kutuk dosa. Namun, Allah mentransformasi kehidupan manusia. Manusia diubah untuk mengerjakan tujuan Allah. Dalam Kristus tujuan itu tercapai. Kasih karunia Allah melampaui besarnya kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. Dia menyelamatkan kita. Dia tidak memperhitungkan semua pelanggaran, kesalahan, dan dosa kita, sekalipun seharusnya kita mati oleh perbuatan dosa kita. Hanya kasih karunia atau anugerah Allah dalam Kristus Yesus yang memungkinkan kita diselamatkan. Betapa berharga dan bernilainya kita di hadapan Allah. Dalam bahasa Latin, reformata semper reformanda, yang berarti kehidupan kita harus terus-menerus diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Kita melihat kehidupan rohani Kristus di atas, kehidupan yang sangat baik, akrab, dan penuh kasih persaudaraan. Dia menyadari kebutuhan untuk mengalami pembaruan akal budi setiap hari, untuk serupa dengan Yesus Kristus. Begitu juga kita. Ingat firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Kerohanian Anda tidak diukur berdasarkan aktivitas rohani Anda, melainkan berdasarkan keintiman relasi Anda dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati.